Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saya Rini Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi, soroti adanya ketidaksesuaian antara data indikator pembangunan manusia yang digunakan dengan hasil evaluasi program pembangunan di daerah dan meminta Bappenas untuk terus memperbarui dan menyempurnakannya. Data Bappenas menunjukkan indikator pembangunan manusia di daerah istimewa Yogyakarta cukup baik, terutama dilihat dari tingkat pendidikan, usia harapan hidup, hingga tingkat ekonomi masyarakat. Namun, indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata, karena angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara indikator yang digunakan dengan hasil evaluasi program pembangunan di daerah. Dolfi meminta Bappenas untuk terus memperbarui data dan menyempurnakan indikator yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan evaluasi pembangunan daerah dapat dilakukan secara akurat dan efektif. Nah, memang data-data ini harus selalu disempurnakan. Misalnya aja data mengenai Gini rasio. Nah, Gini rasio selama ini menggunakan basis data berdasarkan pengeluaran. Ini banyak biasnya. Misalnya untuk daerah-daerah yang penghasil pertanian. Masyarakat tentu mengkonsumsi hasil kebunnya sehingga pengeluarannya kecil. Nah, itu direkam sebagai tingkat Gini rasio atau ketimpangan yang tinggi. Karena pengeluaran antara yang mengeluarkan tinggi dengan yang rendah itu timpang. Nah, ini perlu ada penyempurnaan. Itu salah satu contoh indikator-indikator pembangunan yang harus terus disempurnakan. Nah, ini nggak menunjukkan hubungan yang linier antara kualitas SDM dengan pengentasan kemiskinan. Dolfi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan agenda nasional dengan kebutuhan daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di tingkat daerah. Dari Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Abdul Fikri Fakih menyatakan dinamika ekonomi masyarakat seringkali menyebabkan perubahan status sosial sehingga pemuktahiran data secara berkala sangat diperlukan. Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi acuan utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data, DPR RI tengah membahas Undang-Undang tentang Badan Pusat Statistik yang nantinya akan mengatur pengelolaan DTKS agar terintegrasi menjadi satu data nasional. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menjelaskan, saat ini DTKS masih berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Namun dengan disahkannya Undang-Undang BPS, pengelolaan data tersebut akan dialihkan ke BPS untuk memastikan adanya integrasi satu data nasional. Data terpadu kesejahteraan sosial itu data DTKS itu sudah di DPR dibahas Undang-Undang BPS. Idealnya memang ada satu data nasional yang bertanggung jawab satu lembaga yaitu BPS. Tetapi untuk sektor-sektor tertentu suplai data dari masing-masing kementerian itu menuju kepada satu data nasional. Nah, senada dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan, dinamika ekonomi masyarakat seringkali menyebabkan perubahan status sosial, sehingga pemutahiran data secara berkala sangat diperlukan. Menurutnya, inisiatif pemutahiran data dari tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah efektif untuk memastikan data yang lebih mutakhir dan valid. Strata masyarakat dari sisi ekonomi itu dinamis. Jadi ada yang tadinya orang mapan, tapi kemudian menjadi miskin dan sebagainya, kan statusnya berubah. Ini yang updating data dikeluhkan di bawah, dan konon di Sumatera Selatan ada inisiatif untuk inputting data lewat operator itu setiap desa dan kelurahan. Dari Sumatera Selatan, Ahmad Nur Samsu, TVR Parlemen, melaporkan.
Sektor pertanian, peternakan, dan kelautan merupakan pondasi penting dalam pembangunan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai Yuda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel tegaskan bahwa koperasi dan PNM memiliki peran vital dalam memperkuat ekonomi rakyat, khususnya yang bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin berat, Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonominya. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Makassar dengan fokus pada pengembangan sektor koperasi, pemantauan pelaksanaan kredit usaha rakyat, dan evaluasi produk-produk PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel menegaskan, koperasi dan PNM memiliki peran vital dalam memperkuat ekonomi rakyat, khususnya yang bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Menurutnya, sektor-sektor ini merupakan fondasi penting untuk membangun ketahanan ekonomi dan pangan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah. Salah satu fondasi untuk pertumbuhan ekonomi kita itu kan ada koperasi, swasta maupun BUMN. Ya. Nah, PNM ini kan bagian daripada BUMN. Ya. Kekuatan ekonomi kita sebetulnya itu ada di bawah. Sektor pertanian, di petani, ya, peternakan, kelautan. Apalagi ini sektor ini adalah sektor yang sangat strategis dalam kita membangun ketahanan pangan nasional kita. Kenapa? Apalagi di sini banyak terciptanya lapangan kerja yang bisa kita bangun dan kita bisa perkuat. Oleh karena itu, peran daripada koperasi PNM ini jangan hanya terjebak kepada hanya masalah bisnis. Ya, tapi bagaimana mereka benar-benar mendorong, membangun ketahanan dan kekuatan ekonomi yang dasar ini yang ada di bawah. Rahmat Gobel juga menilai, sejauh ini kinerja BUMN perbankan telah menunjukkan hasil yang baik. Namun, kolaborasi antara BUMN, sektor swasta, dan koperasi sangat diperlukan untuk mengangkat perekonomian rakyat dimulai dari sektor terkecil. Dari Sulawesi Selatan, Fiona Matulesia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Lali Hardiani Irvani menegaskan pendidikan di Indonesia Timur khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar akan menjadi prioritas utama dalam penganggaran dan juga pelaksanaan program pendidikan. Sistem pendidikan di wilayah Indonesia Timur termasuk Maluku masih membutuhkan banyak pembenahan, baik dari segi infrastruktur maupun sistem pendukung lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Maluku masih berada di bawah 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak di Maluku belum dapat menikmati program wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam kunjungan reses Komisi 10 DPR RI ke Provinsi Maluku. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani menegaskan, pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, akan menjadi prioritas utama dalam penganggaran dan pelaksanaan program pendidikan. Ya, harapannya tentu pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku untuk terus bersinergi dengan kami, dengan pemerintah pusat, baik kementerian yang tergabung di dalam Komisi 10, untuk betul-betul mencari formula, mencari program yang terbaik buat pendidikan kita di Provinsi Maluku. Ya. Jadi daerah 3T kami berikan prioritas dari sisi penganggaran, dari sisi program. Ya, itu. Jadi memang 3T ini menjadi concern pemerintahan Prabowo, baik untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jadi porsi anggarannya akan lebih ditingkatkan lagi, program-program prioritasnya akan lebih banyak lagi, termasuk beasiswa baik PIP, KIP dan sebagainya. Lalu Hadrian juga berharap pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi dapat terus bersinergi dengan DPR RI dan pemerintah pusat untuk merumuskan formula terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Dari Maluku, Kaisar Hendra, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menilai penurunan market share PT SIG turut disebabkan oleh tidak efektifnya sistem operating holding selama 7 tahun terakhir. Market share yang menurun secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, Komisi 6 DPR RI meminta PT Semen Indonesia Group mengubah statusnya dari operating holding menjadi strategic holding. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Komisi 6 DPR mengevaluasi kinerja PT SIG yang belum menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heron menyebutkan, selain kalah bersaing dengan kompetitor semen swasta, penurunan market share juga disebabkan oleh masalah oversupply yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kami mendapatkan pengaduan bukan hanya dari pabrik-pabrik semen, tetapi juga pengaduan dari asosiasi karyawannya yang menyampaikan bahwa saat itu kita sudah oversupply. Sudah oversupply hampir 50-60% oversupply. Nah, oleh karenanya ini yang pada akhirnya akan menggerus terhadap market share yang pada saat itu dikuasai oleh Semen Indonesia Group. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menilai penurunan market share PT SIG turut disebabkan oleh tidak efektifnya sistem operating holding selama 7 tahun terakhir. Ia mendorong PT SIG untuk segera mengevaluasi model tersebut dan mengubahnya menjadi strategic holding dengan belajar dari keberhasilan beberapa BUMN lain yang telah lebih dulu menerapkan sistem tersebut. Kalau sekarang operating holding itu semua itu ditarik ke atas. Penjualan, pemasaran, procurement, dan seluruhnya ditarik ke atas. OPCO itu hanya sebatas memproduksi semen. Ya, kalau nanti ke depan tentu distribusi kewenangan akan diturunkan ke daerah. Bagaimana anak-anak perusahaan OPCO ini bisa melakukan produksi maupun penjualan, maupun mengelola keuangan mereka. Yang itu yang tidak pernah 7 tahun terakhir ini. Dari Sumatera Barat, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah pastikan keamanan dan juga kenyamanan sektor transportasi, tentunya jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Di samping itu, mitigasi terhadap potensi risiko seperti cuaca buruk dan longsor juga menjadi fokus Komisi 6 DPR RI. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Kita kembali di TVR 09. Kesiapan transportasi baik laut, darat maupun udara menjadi sorotan utama DPR RI dalam rangka menghadapi potensi lonjakan penumpang saat libur Nataru. Dan transportasi publik merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat, sehingga kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada angka atau data, melainkan bagaimanapun stakeholder mampu memberikan layanan yang humanis dan juga berkualitas. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah harus memastikan keamanan dan kenyamanan sektor transportasi. Peningkatan jumlah armada, kualitas layanan, dan sinergi antar stakeholder menjadi sorotan utama dalam rangka menghadapi potensi lonjakan penumpang. PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menyiapkan lebih dari 2.600 armada, termasuk layanan KRL dan LRT dengan peningkatan kapasitas hingga 109% dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan ini mencerminkan respon proaktif terhadap prediksi peningkatan penumpang. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah tersebut dan menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi resiko seperti cuaca buruk dan longsor. Selain itu, keseimbangan antara kuantitas armada dan kualitas pelayanan juga perlu dijaga. Pastinya tadi disampaikan oleh Pak Dirut kalau traffic akhir tahun akan meningkat. Ya. Dan peningkatan penumpang ini tentu perlu diantisipasi, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau kami lihat tadi dari segi persiapan, antisipasi sudah semua baik. Di akhir tahun ini biasanya kan sering terjadi cuaca yang buruk, banjir, longsor, ya kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi segala hal yang perlu diantisipasi, saya lihat persiapannya tadi sudah baik. Pertama, tentu kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa pada Natal dan Tahun Baru, kereta api siap untuk melayani terhadap peningkatan penumpang. Dan tadi disampaikan meskipun ada peningkatan menjadi 108% atau peningkatan 8% dari jumlah penumpang sebelumnya, tetapi ini sudah dipersiapkan. Jangan sampai nanti masyarakat butuh untuk moda transportasi kereta api tapi tidak siap. Nah yang kedua tentu dengan kereta cepat. Kereta cepat ini kan permintaannya juga semakin tinggi. Di sektor transportasi laut, Komisi 5 DPR RI menyoroti perlunya sinergi antara PT Pelindo dan PT Pelni untuk meningkatkan kenyamanan fasilitas pelabuhan dan kapal. Penambahan armada kapal serta penataan ruang tunggu transit menjadi agenda utama yang harus diselesaikan sebelum Nataru. Selain itu, pemangkasan waktu tunggu kapal juga penting agar penumpang dapat menikmati perjalanan tanpa kendala yang berarti. Tadi kita sudah melihat Pelabuhan Makassar. Jadi kita harus tekankan ke Pelindo dan Pelni harus bersinergi dalam menyikapi Nataru. Yang pertama, masalah kenyamanan. Yang kenyamanan ini jangan sampai ruang tunggu transit penumpang itu kurang nyaman. Yang kedua, waktu tunggunya antar kapal ini jangan terlalu lama. Sementara itu, di sektor udara, Injourney Group bersama maskapai seperti Garuda Indonesia telah menunjukkan kesiapan optimal. Penambahan armada pesawat serta pemanfaatan fasilitas jemaah haji yang sudah siap untuk digunakan terlebih dahulu dalam pelayanan Nataru adalah langkah strategis. Selain itu, dukungan dari Airnav dalam mengantisipasi cuaca buruk juga menjadi aspek penting guna memastikan kelancaran operasional. Alhamdulillah, baik dari Injourney ya dalam hal ini berkaitan dengan masalah persiapannya seperti apa, dan alhamdulillah mereka lebih siap, dan apalagi kedepannya 2025 sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan, bukan hanya untuk persiapan tahun baru saja tapi juga persiapan untuk Lebaran ya, Ramadan, dan bahkan juga sudah mulai ada pembaruan kaitan dengan di Terminal 3 dan Terminal 2. Momentum Natal dan Tahun Baru adalah momen kebatinan dan merupakan waktu berharga bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga.
Karena transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat, kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada angka atau data, melainkan bagaimana stakeholder mampu memberikan layanan yang humanis dan berkualitas. Dengan kerjasama yang erat dan fokus pada pelayanan terbaik, libur akhir tahun dapat menjadi momen yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, berbicara terkait Pulau Dewata Bali tentunya tidak terlepas dari budaya dan tradisinya yang unik dan khas. Dan salah satunya yaitu tari kecak yang merupakan salah satu kesenian Bali yang menjadi magnet kuat bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Seperti apa tari kecak ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Seru sekali tentunya pemirsa masih membahas terkait dengan salah satu budaya yang asli dari Bali, yaitu tari kecak. Tari kecak Bali merupakan tarian tradisional yang eksotis, unik, dan memiliki ciri khas dengan menampilkan suasana magis. Dulunya pemirsa, tari kecak merupakan tarian sakral yang hanya bisa dipentaskan di dalam pura. Seiring berjalannya waktu nih, tari kecak mengalami perkembangan yang luar biasa. Dikenal luas oleh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Tarian tradisional ini dapat dilihat dengan mengunjungi beberapa tempat terbaik di Bali, di mana tiap tempat memiliki keunikannya tersendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan eksotis tari kecak pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Tari kecak adalah satu dari banyak budaya Bali yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Berkali-kali ke Bali, menyaksikan kembali tari kecak tak mengenal kata bosan. Tarian unik yang hanya diiringi suara cak-cak-cak dan tanpa musik ini kini bisa kita nikmati di Pantai Melasti. Tapi ngomongin tari kecak, pemirsa udah tahu belum? Apa sih sebenarnya makna dan fakta menarik dari tari kecak? Tari kecak terinspirasi dari tari sakral Sanghyang yang menampilkan komunikasi spiritual masyarakat dengan dewa atau leluhur.
Tahun 1930-an mulailah disisipkan epos Ramayana dan muncullah tari kecak. Singkatnya, kisah Ramayana menceritakan kisah cinta antara seorang raja bernama Sang Ramadewa yang berusaha menyelamatkan permaisurinya Dewi Sita yang diculik oleh raja raksasa jahat bernama Rahwana. Dalam proses menyelamatkan permaisuri, Sang Rama ditemani oleh adiknya bernama Laksmana dan dibantu oleh Kera Putih Hanoman. Nah, salah satu adegan dari kisah Ramayana yang ditampilkan pada tari kecak kali ini adalah Titi Situ Banda, yaitu adegan pembangunan jembatan dengan bebatuan besar oleh Sang Hanoman dan pasukan kera untuk menyelamatkan Dewi Sita dari raja raksasa jahat. Jadi ketika kita menonton tari kecak, kita bukan hanya menikmati tariannya saja pemirsa, tapi juga ada adegan kisah rakyat yang diceritakan di dalamnya. Sebelum memulai pertunjukan, biasanya penonton akan diberikan selebaran berisikan gambaran cerita yang akan ditampilkan. Jadi kita tetap bisa memahami dan menikmati tari kecak. Fakta menarik lainnya nih dari tari kecak. Pemirsa menyadari nggak sih kalau penari di dalam tari kecak itu seluruhnya adalah laki-laki? Umumnya berjumlah 50 hingga 100 orang pria bertelanjang dada, duduk melingkar dan menyanyikan suara cak secara berulang-ulang sambil mengangkat tangan. Wah, keren banget ya atur nafasnya. Nggak berhenti mengeluarkan suara cak-cak-cak. Nah, yang menarik lagi nih pemirsa, penonton yang hadir sering dilibatkan dalam pertunjukan tari kecak. Hanoman yang usil seringkali menghampiri penonton dan bertingkah lucu. Kayak yang satu ini nih. Selain itu, penampilan tari kecak umumnya digelar di sore hari menuju matahari terbenam. Momen peralihan terang ke gelap ditambah properti api dari tari kecak menambah nilai eksotisme dari tari kecak. Belum lagi kostum dari para pemeran kisah Ramayana yang unik dan menarik membuat penonton semakin terkagum dengan keseluruhan performa tari kecak. Sangat seru sekali, sangat seru. Ini dihadiri kurang lebih hampir 1.000 orang yang telah hadir yang tadi di sini. Sangat luar biasa, begitu ramainya dan begitu serunya lah. Dan mereka sangat bergembira dan sangat terkesan dengan acara yang telah disajikan. Memang gak ada habisnya untuk terpikat dengan budaya Indonesia, termasuk tari kecak Bali. Kalau pemirsa berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk menikmati tari tradisional ini ya. Dipastikan setelah menonton, semua akan turut berdecak kagum. Seru sekali tentunya pemirsa, dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Zia Ulwar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.